Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avenu shalom alehem. Hinne matof wuman naim syafat akhim kam yahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Sebelum melanjutkan bincang-bincang ini, sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya memberikan salam hormat pada Bapak dan Ibu, dan saya akan satu persatu bersalaman dan Bapak dan Ibu sebagai pembukaan. Ibu, terima kasih. Ambil tempat Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sahabat kita yang belum mendapatkan tempat duduk. Saya minta Pak Abu Sabit mencari duduk di belakang, kursi di belakang. Pak Nurdin pindah ke belakang. Ibu Rina Solihin, mari duduk di depan. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan sudah pun selaku pribadi menyampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan salam hormat yang tadi saya sampaikan bisa menyambung silaturahim kita hari ini dan untuk selanjutnya. Bapak dan Ibu dan semuanya yang hadir, terima kasih. Suatu kehormatan yang luar biasa. Saya pribadi dan keluarga mendapat kehormatan yang luar biasa karena surat dan berita yang kami sampaikan pada Bapak dan Ibu mendapat tanggapan yang hari ini kita bisa duduk bersama. Memang 77 tahun ini baru mulai hidup. Kalau ikut sunnah Nabi Ibrahim, umur 77 tahun baru menginjakkan Kan'an dan masuk ke Mesir, dan baru mendapatkan Hajar dari Fir'aun, yang kemudian dimulakan dari itu 14 tahun kemudian Nabi Ibrahim mempunyai turunan yang kemudian dinamakan Yisma'il. Yisma' artinya sami'a, il
Elohim. Elohim yasma, Allahu yasma. Maka doa kita bangkit daripada rukuk, kita sampaikan sami Allahu liman hamidah. Artinya Ismail. Orang Arab mengatakan Ismail. Baru mulai hidup. 14 tahun kemudian tambah hidup lagi tatkala umur beliau 99,99 tahun. Lahirlah putra dari Bunda Sarah yang kemudian karena merasa lucu Nabi Ibrahim bersenyum-senyum, menertawakan apa yang terjadi bersama Bunda Sarah. Ternyata kita masih dikaruniai putra yang kedua. Maka apa yang dikasihkan nama? Nabi Ibrahim memberikan nama Yilhaq. Yilhaq itu artinya senyum simpul dan menertawakan diri. Dhahika yalhaqu. Orang Arab mengatakan Ishaq. Orang Ibrani mengatakan Yilhaq. Maka antaranya baik Yilhaq maupun Ismail sangat terkenal di dunia muslim. Ismail dan Ishaq. Yang kemudian Ishaq menurunkan keturunan nabi-nabi yang sangat banyak yang kita diajarkan dari Aqidatul Awam. Ada 25 dikurangi 1 dikurangi 4. Maknanya 20 turunan Nabi Ibrahim yang kemudian dinamakan Bani Israel. Yang banyak orang tidak terlalu memahami perjalanan sejarah ini, sehingga dalam kehidupan selalu dipisahkan antara Bani Israel dengan Bani Ismail. Kita masih banyak yang belum memahami bahwa Yakub alaihi salam adalah Israel. Israel itu namanya Yisrael. Yisra itu artinya menang, Elohim. Menang dari utusan Elohim yang menguji Yakub. Turunlah kemudian Bani Israel yang sekian banyak menjadi nabi-nabi, rasul-rasul. Kita waktu kecil diberikan petunjuk oleh orang tua kita dengan nazom. Nazom itu ungkapan bahasa Arab yang tersusun dengan rapi. Orang tua mengatakan, hafalkan nak nama nabi. Untuk menghafalkan itu bukan satu-satu tapi dikasih nazom. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim ala mukallafin fahaqqiq wa tanim hum Adamun, Idris, Nuh, Hudu, Salih wa Ibrahim kullun muttaba, Lutun wa Ismailu Ishaqu kada, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada, Syuaib Harun wa Musa wal Yasa, Dzulkifli Dawud Sulaiman taba, Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha. Nah itu dulu diajarkan oleh orang tua seperti itu sehingga hafal sampai sekarang tidak hilang. Ternyata ajaran orang tua kita diajar tasamuh, toleransi. Semua para nabi diajarkan. Itu saya alami tahun 50-an. Kami sangat detail sekali diajarkan oleh orang tua sambil tidur, menjelang tidur. Itu mukjizat para nabi. Kami dekat sekali dengan Nabi Isa. Karena diajarkan mukjizat-mukjizat Nabi Isa, sekalipun kita bukan orang Nasrani. Diterangkan Nabi Dawud, diterangkan Nabi Sulaiman, betapa hebatnya Nabi Sulaiman bisa bicara dengan makhluk. Itu semua diajarkan waktu kecil sehingga kita tatkala belajar
yang lebih jauh lagi mengenal agama-agama dan bertoleransi walaupun belum bersinggungan. Itu ketika tahun 50-an. Hadirin, ini sebagai pembukaan. Kok dulu bisa toleransi begitu ya, padahal belum pernah ada gereja di kampung kami. Tapi kami sudah tahu agama Nabi Isa adalah Nasrani. Tempat sholatnya namanya gereja. Kita tanya, gereja itu bahasa apa, Mak? Kami sangat dekat dengan ibu itu memanggil mbok. Kalau ada tamu baru manggil emak. Mbok, apa gereja itu? Iku wong Portugis, Nak. Masjide wong Nasrani arane gereja. Lane arane sepatu iku Portugis, diterangkan begitu. Jadi kami akrab. Tentang Hindu dan Buddha juga akrab kami. Jadi dididik tanpa tahu siapa orang Nasrani, siapa orang Yahudi, siapa orang Buddha, di mana tempat ibadahnya, tapi kami sudah ditanamkan. Kemudian agak dewasa sedikit bahwa nabi-nabi perlu diimani, kitab-kitab perlu diimani. Itu sejak kecil dan terasa sampai sekarang. Nah, ini didikan orang tua walaupun tradisional, namun dibalut oleh sikap modern. Yang modern itu sendiri belum kita pahami dan belum orang tua itu memahami. Tapi ternyata itu modern. Tatkala kita hidup hari ini, toleransi dan perdamaian, ternyata itu modern. Sekalipun kita belum pernah mengalami hidup toleran dan damai ketika itu. Memaknainya tatkala zaman modern ini. Para hadirin, Bapak dan Ibu, acara kita hari ini memang ingin berbincang-bincang saja. Tapi berbincang-bincang ikut apa itu? Asnanul Amsyad. Ikut apa itu namanya? Sisir itu apa itu? Asnan, gigi-gigi sisir. Supaya tatkala kita menyisir itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Asnanul Amsyad. Gigi daripada sisir. Untuk mengingat ini, kita mengajak hal bagaimana berbincang tentang pendidikan ke depan hari ini dan ke depan untuk menyongsong Indonesia emas. Secara pribadi itu berdialog dengan sejarah, berkomunikasi dengan sejarah. Pada abad-abad yang dinamakan kegelapan, Eropa masih gelap. Orang Asia masuk ke Eropa. Orang Asia yang sudah tersinari oleh ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu sendiri saling kerjasama antara kehidupan yang masih gelap dengan bangsa yang sudah mulai tersinari oleh ilmu pengetahuan. Mengajak kembali dan menggali sejarah non jauh 500-an tahun sebelum Masehi. Ternyata orang Asia yang mulai tersinari ini melepaskan segala macam yang berkaitan dengan keagamaan. Mereka mencari, mengajak tetangga-tetangga agamanya untuk saling menunjukkan bagaimana dulu kok ada satu kejadian yang hebat. Maka diterjemahkanlah. Baik itu Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya. Dari bahasa Latin, kerjasama orang Asia yang ketika itu beragama Islam, mengajak saudaranya yang Nasrani, mengajak saudaranya yang Yahudi, untuk menerjemahkan, karena mereka lebih dulu tahu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dari situ
terjadilah kemajuan. Ilmu-ilmu yang ratusan tahun, bahkan ya sampai setengah milenium sebelum Masehi digali. Sampai dengan menjelang perang Eropa Asia tergali. Maka cemerlang. Orang Asia yang masuk Andalus cemerlang. Orang Asia yang masuk Eropa Timur bagian barat cemerlang. Ternyata kecemerlangan itu bukan dari agama, tapi dari kerjasama ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan ini luar biasa. Sampai datanglah ada peperangan, mungkin balas dendam antara Eropa yang beberapa wilayahnya dimasuki orang Asia, yang sampai hari ini belum ada yang mengatakan bahwa itu adalah penjajahan. Tapi mungkin bisa juga karena kita juga menganggap orang Eropa yang datang ke Indonesia sebagai penjajah. Mari kita katakan bahwa orang-orang Asia yang beragama Islam ketika itu menjajah. Jadi kita akui saja bahwa itu penjajahan. Karena mempunyai satu dendam antara yang menjajah dengan yang dijajah, terjadilah peperangan. Tatkala orang Asia yang Muslim yang cemerlang dengan ilmu pengetahuan, ini mulai defensif. Tatkala defensif, ini salah merujuk defensifnya. Bukan meningkatkan ilmu yang sudah dimiliki, tapi defensifnya itu ulumuddin. Masuk ke dalam sudut-sudut musola, sudut-sudut masjid untuk mempertahankan eksistensinya melalui ulumuddin. Ilmu pengetahuan ansih keagamaan. Tersimbolkan ketika itu tahun 111 dengan wafatnya Imam Al-Ghazali yang menerbitkan kitab Ihya Ulumuddin. Itulah yang dipakai pertahanan ketika itu. Dari barat Eropa menyerang dari 10 sekian sampai 12 sekian. Bertahannya bukan dengan ilmu pengetahuan lagi, hilanglah itu Averroes, hilanglah itu Ibnu Khaldun, hilanglah itu Ibnu Arabi dan lain-lainnya, hilang semua. Bertahan melalui ulumuddin, ilmu keagamaan. Dari timur Genghis Khan masuk membasmi dan menghancurkan Baghdad sampai hancur sehancur-hancurnya. Kalau serbuan dari Eropa tidak menghancurkan khazanah ilmu pengetahuan, tapi tatkala Genghis Khan itu semua dihancurkan. Jadi haddam semua. Belum benar, merusak dan belum membangun. Maka sempurnalah ilmu pengetahuan yang pernah menjulang di Asia itu habis, bertahan sampai dengan ilmu keagamaan sahaja. Bapak dan Ibu, ini ilustrasi saja. Kemudian setelah itu perjalanan ada satu keuntungan, sekalipun Baghdad itu dihancurkan sekitar 1-2 sekian tahun oleh Genghis Khan. Genghis Khan telah melanjutkan peperangannya sampai penguasaan Beijing atau Cina, berdirilah sebuah dinasti yang dinamakan dinasti Yuan. Di dinasti Yuan inilah cucu daripada Genghis Khan, Kubilai Khan, ini bersama-sama orang-orang tawanan dari Baghdad yang kemudian nanti masuk ke Beijing atau masuk ke negeri Cina atau dinasti Yuan. Mereka menjadi Muslim dengan turunannya karena kawin-mawin dengan suku Han, maka keluarlah Hui-Hui. Hui-Hui pertama yang masuk ke Nusantara kita ini adalah tatkala Kubilai Khan menaklukkan Kediri.
Sampailah ke Kediri, Jayakatwang terkalahkan karena pasukan daripada Kubilai Khan itu dibantu oleh Raden Wijaya, maka Raden Wijaya diberikan balasan kebaikan. Didirikanlah Majapahit. Maka pendiri Majapahit selain Raden Wijaya adalah tokoh-tokoh dari Kubilai Khan yang tidak mau kembali ke negeri Cina. Disitulah mulai ada orang-orang Muslim Cina, Hui-Hui, yang tinggal di pantai utara Pulau Jawa bersama-sama Majapahit, mendirikan Majapahit. Beberapa ratus tahun kemudian setelah Jayakatwang ini, Kubilai Khan ini terkalahkan oleh dinasti Ming yang Cina asli, kekuatan Hui-Hui masih masuk ke dalam lingkaran dinasti Ming. Dari Yuan ke dinasti Ming masuklah yang namanya Panglima Besar Angkatan Laut, Cheng Ho. Cheng Ho, Pak Hendra, Cheng Ho itu bahasa Cinanya apa, Pak Hendra? Cheng Ho. Cheng Ho. Apa itu bahasa Cina lainnya? Oh ya, jadi Cheng Ho, kami juga menamakan Cheng Ho. Cheng Ho mengutus lagi pasukan yang begitu besarnya masuk ke Nusantara. Ketika itu sejarah mengatakan bahwa 150.000 pasukan dan banyak turun di Pulau Jawa. Di sanalah Islam masuk kembali melalui Cina. Islam yang masuk adalah Islam yang sudah tersinisisasi, sudah tercinakan, sudah terkonghucukan, sudah terbudakan. Nah, orang Buddha juga sudah terislamkan, orang Konghucu sudah terislamkan. Maka tatkala masuk ke Nusantara ini, khususnya Pulau Jawa, Islam yang sangat toleran, tapi bukan sinkritis. Jadi tatkala masuk acara Hindu ada tahlilan, masuk acara Buddha ada tahlilan. Disitulah Islam diterima oleh orang-orang yang awalnya Hindu, oleh orang-orang yang awalnya Buddha dengan sangat toleran. Begitulah masuk Islam ke Pulau Jawa dan Nusantara sebagai Muslim yang sangat toleran. Tatkala terjadi perubahan, Cheng Ho sudah wafat, ada perubahan seperti halnya Golkar kehilangan Pak Harto. Saudara bisa membayangkan tahun 98, pemilihan umum 99, Golkar itu seperti kehilangan induk tatkala Pak Harto sudah berhenti. Yang 100% menang itu hanya di kampus Az-Zaitun. Ini supaya bapak-bapak tahu bahwa Golkar itu menang 100% di kampus Az-Zaitun. Mengapa? Karena kawan-kawan di Az-Zaitun ini teringat Pak Harto. Jadi menang. Jadi Cheng Ho wafat, kondisi Islam di Pulau Jawa ini mulai turun. Pasukan yang pernah dibawa oleh Cheng Ho banyak yang kembali pada agamanya, tapi yang masih tetap pada agama Islamnya terus membangun, mengadakan reformasi. Apa reformasinya? Tatkala pasukan Cheng Ho pertama datang ke Pulau Jawa ini, keagamaan itu kalau kita ikut bahasa mazhabnya Hanafi, yang segala sesuatunya berbahasa Cina. Sampai memanggil sholat pun harus bahasa Cina. Saya masih diajari oleh orang tua, dulu manggil sholat itu nak, bukan kayak alas sholat. Terus apa Pak? Lai, women cu chau pang gitu. Itu yang saya ingat itu satu saja itu. Lai, women cu chau pang. Itu hayya alas sholat gitu. Terjadilah perubahan
berubahlah menjadi mazhab Syafi'i. Tatkala mazhab Syafi'i itu semuanya dirubah menjadi Arab. Sholatnya berbahasa Arab, adzan bahasa Arab, khutbah bahasa Jawa. Disitulah mungkin kejawen mulai keluar. Hadis-hadis diterjemahkan dan bahasa Jawa, Quran mulai diterjemahkan bahasa Jawa, yang menerjemahkan adalah tokoh pesantren dari Ponorogo. Mungkin hari ini disebut Ponorogo. Mungkin juga Tegal Sari karena di sana ada pondok yang besar, nanti menurunkan pondok Gontor. Saudara-saudara, saya ingin membawa perjalanan itu supaya nanti kita bisa menyambungkan dengan obrolan kita pendidikan untuk Indonesia masa depan ini. Sampai di situ perubahan terjadi, maka terkenal nanti Wali Songo. Dari mana pembaharuan itu? Pembaharuan itu adalah dari putra Majapahit Brawijaya yang pergi ke Palembang. Palembang itu dulu ada tokoh yang dinamakan Haryo Damar. Mas Ngabdullah Haryo Damar, kalau tidak salah itu namanya Bongsu Liong. Beliau ini diberikan istri dari Brawijaya yang dari Champa atau dari negeri Cina, dari Annam. Annam itu sekarang Vietnam. Diberikan pada Haryo Damar dengan catatan nanti kalau anak yang dikandung oleh istriku ini sudah lahir, nikahilah. Maka setelah lahir keluarlah nama Jimbun. Kemudian hasil dari pernikahan Haryo Damar dengan istri daripada Mojopahit tadi, Brawijaya tadi, timbul putra yang namanya Kunsen. 3 serangkai inilah nanti yang masuk ke Pulau Jawa, kemudian mengadakan reformasi. Reformasi, dikumpulkanlah yang dari Amanillah, yang sekarang menjadi Manila, dikumpulkan di Tuban, maka terjadilah reformasi seluruh dari Surabaya yang nanti terkenal dengan Sunan Ampel, dari Gresik yang nanti terkenal dengan Sunan Giri, kemudian dari tetangga kampung saya itu ada namanya Sunan Daraja, kemudian tetangganya lagi di Tuban ada namanya Sunan Maulana, Sunan Derajat dan Sunan Bonang, kemudian Sunan Kalijogo dan lain-lainnya. Dikumpulkanlah, maka ada reformasi tadi, kemudian Jimbun menjadi Fatahillah, kemudian Kunsen menjadi Raden Husein. Itulah nanti yang meneruskan perjalanan kekuasaan Majapahit. Masih toleransi. Baru sekitar tahun 1511 datanglah itu yang namanya Portugis. Setelah mengalahkan Melaka, masuk dibimbing oleh orang Gresik, masuk ke Maluku atau di sana itu Portugis itu masuk ke dekat Halmahera, bukan dekat Halmahera itu, Ternate. Baru beberapa tahun kemudian pasukan yang punya tugas dari Spanyol untuk melewati barat, itu pasukan Christopher Columbus, kemudian Magellan masuk ke Amanillah. Dari Amanillah masuk ke Banten, masuklah ke Tidore, yaitu Spanyol. Tidak lama kemudian, beberapa puluh tahun, datanglah Verenigde Oost-Indische Company, yaitu VOC. 100 tahun kemudian VOC berkuasa dan menjalankan kolonialisasinya, ternyata terlalu korup, maka VOC yang tadinya bernuansa Verenigde Oost-Indische Company berubah menjadi Virgaan under korupsi, VOC juga. Kemudian dilanjutkan penjajahan oleh Belanda. Ringkas cerita,
sampailah pada politik etis 1905, di mana Hindia Belanda telah sempurna terkuasai Aceh. Aceh terakhir dikuasai 1904. Maka sempurnalah dari Merauke sampai ke Sabang di bawah Hindia Belanda Timur. Baru setahun kemudian keluarlah politik etis, mempersiapkan putra-putri bangsa Indonesia agar bisa menjadi partner para penjajah. Dari 1905, katakanlah 5 tahun mempersiapkan pendidikan. Putra-putri bangsa Indonesia ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Pendidikan yang dimulai dari pendidikan politik etis dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, masuklah ke satu periode yang sangat menggemparkan dunia, di mana setelah Bung Karno mempelajari perkembangan di Timur Tengah, diilhami oleh Gamal Atatürk tahun 1924, yang tadinya khilafah, yang tidak mengerti negara, mengertinya hanya khilafah, seakan-akan Islam itu untuk seluruh dunia, bukan untuk negara-negara yang ada. Maka Bung Karno mengatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Disitulah syi'ib kebangsaan. Maka Bung Karno mengambil ilmu dari Gamal Atatürk, mendirikan Jumhuriyah, mendirikan Republik of Turkey. Diikuti oleh Bung Karno sampai masuk ke tahun 28, bangsa Indonesia harus punya negara. Maka keluarlah bahasa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita ingin membahas ini, kalau kita ambil 28 dikurangi 5, 23 dikurangi 5 lagi persiapan itu hanya berapa? 18 tahun menggegerkan dunia, punya negara sekalipun belum diproklamirkan. Kemudian tatkala punya negara itu, 5 tahun sebelum tampilnya satu nusa satu bangsa, semua membawa identitas masing-masing. Yang pemuda Batak mengeluarkan Jong Batak, yang pemuda Sulawesi Jong Sulawesi, yang Nasrani Jong Kristen, yang Islam Jong Islam itu Bon, dan lain-lain. Kemudian berkumpul. Kalau kita mengedepankan ras, maka kita tidak punya apa-apa lagi. Maka mereka mengikhlaskan. Ternyata ras ini, termasuk agama, ini tidak akan bisa menyatukan kita untuk mempunyai sesuatu yang besar. Maka mereka mengikhlaskan. Jong Indonesia, pemuda Indonesia. Maka keluarlah kesepakatan bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, dan bersatu. Ternyata yang bisa mempersatukan ini ilmu pengetahuan, bukan agama. Semua terdidik. Ilmu, bukan agama, bukan ras. Kalau ras mungkin Jawa, karena Jawa waktu itu mayoritas. Tapi Indonesia membuang, aku dari Indonesia Timur, tidak ada. Indonesia, aku dari Batak, tidak ada. Padahal yang memproklamirkan apa yang dinamakan satu nusa satu bangsa, itu Timur, Batak, Muslim, Nasrani berkumpul menjadi satu, hilang semua identitas itu, digantilah identitas Indonesia. Jadi yang menciptakan Indonesia itu adalah ilmu pengetahuan anak bangsa ini, bukan agamanya.
kita bisa lihat lagi bagaimana proses dari 28 ke 45. 28 ke 45 itu tidak lama, 17 tahun kalau nggak salah. 17 tahun dengan ilmu pengetahuan bisa menyusun apa yang dinamakan undang-undang dasar dan dasar negara. Dan dasar negara yang diciptakan itu ternyata itu sibghatullah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Jadi yang ditumbuhkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang nanti menjadi republik, kemudian mewujudkan satu keadilan sosial, semua ini sibghatullah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Inilah pencorakan ilahi. Maka pantas ketuhanan yang Maha Esa disepakati semuanya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 disepakati semuanya. Semua menggunakan ilmu pengetahuan, bukan bedil, bukan senjata yang lain. Ilmu pengetahuan, baik itu epolexos bud, hankam, semua melalui ilmu pengetahuan. Jadi mari kita rujuk kepada cerita ini. Kalau kita sekarang menggagas obrolan ini, bincang-bincang ilmu, pendidikan, ternyata kalau kita telusuri semua melalui pendidikan. Kita sebentar lagi tahun 28, masih punya 5 tahun lagi. Bisakah kita mengembalikan seperti tahun 28 yang semua meninggalkan identitasnya dan diganti dengan identitas baru Indonesia? Coba kalau dulu yang kita katakan tidak punya IT, tidak punya apa, kok bisa? Nah sekarang klik saja mau ke Eropa sudah bisa, klik mau Amerika bisa, klik mau ke Pak Hendra yang jauh sembunyi di Bandung, kita bisa tahu. Tuh, mari kita tinggi mereka melalui pendidikan. Apakah kita tidak bisa menciptakan 28 besok ini sesuatu yang untuk Indonesia tahun 45 melalui pendidikan? Nah ini kita harapkan ini nanti bapak-bapak bisa memberikan sumbangsi bersama-sama dan kita membuat percobaan bersama-sama nanti. Pendidikan yang seperti apa yang seharusnya kita masuki hari ini? Pendidikan yang pelan-pelan kita ini mengedepankan sibghatullah. Apa itu sibghatullah? Dasar negara Indonesia ini. Jadi nanti ke depan ini sudah tidak ada lagi mayoritas yang diukur oleh agama. Bagaimana cara kita mendidik supaya mayoritas bangsa Indonesia ini ukurannya bukan agama, tapi komitmen bangsa ini terhadap dasar negaranya dan undang-undang dasar negara. Mampukah kita dalam 5 tahun ini mengembalikan itu seperti tahun 1928? Dulu musyawarahnya atau ngomong-ngomongnya seperti kita ini. Malah kita lebih gagah hari ini. Ada AC dari alam. Masih ada minuman hamayim. Dulu tidak ada itu. Dulu hanya kekuatan semangat yang dinamakan merdeka ruh. Sekarang sudah kita punya segala-galanya. Bisakah kita tahun 28 besok ukuran mayoritas itu bukan agama lagi, tapi bagaimana komitmen bangsa terhadap dasar negaranya yang oleh kitab suci itu dinamakan sibghatullah. Inilah corak yang diberikan sang ilahi. Ternyata melalui pendidikan ini. Nah, pendidikan yang semua kalau di Israel itu dinamakan kibbut. Kalau di Indonesia pesantren. Tapi mari kita jangan ambil pesantrennya, tapi spirit pesantrennya.
Apa itu spirit pesantren? Hidup mandiri dan hidup berdikari. Bagaimana kita menciptakan pendidikan yang bisa seluruh yang ada di dalam ini mandiri dan berdikari. Sehingga tatkala kita menyumbangkan, katakanlah para wira swasta ini yang partikelir ini membuat satu pendidikan, kalaulah tersebar di beberapa pulau, tapi semangatnya itu adalah toleransi perdamaian, kemudian ukurannya itu nanti adalah ukuran bagaimana kemampuan anak didik ini, komitmennya hanya kepada dasar negara. Sehingga nanti bisa diukur, sudah 99,9 yang berkomitmen pada dasar negara. Artinya Indonesia mayoritas komited terhadap dasar negara. Sehingga tidak saling, ini agama apa, ini agama apa. Barangkali 5 tahun itu bisa. Kalau kita berbuat. Ini previewnya saja lah, mukotimanya saja. Kalau mukotimah jangan panjang-panjang, nanti kalau panjang seperti mukotimah Ibnu Khaldun. Mukotimah Ibnu Khaldun itu 18 jilid, isinya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini bukan mukotimah Ibnu Khaldun, tapi mukotimahnya orang yang ingin menciptakan toleransi dan perdamaian bersama-sama. Ini saja dulu, nanti kita bisa saling urun rembuk. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.